Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan juga selalu lancar semua urusannya. Senang sekali saya Oki Arisandi bisa kembali menyapa Anda dalam iBreak hari ini. Dan kita spesial tidak berada di studio, melainkan di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Kota Udang, Bandeng, Kota Delta. Nah, kita akan berbicara terkait dengan bagaimana wajah posisi pelayanan publik masyarakat di Kota Delta tentunya. Sudah bersama kami PLT Bupati Sidoarjo dan juga Sekda Kabupaten Sidoarjo. Kami sapa terlebih dahulu ada Bapak Subandi, PLT Bupati Sidoarjo. Selamat pagi Pak Bandi. Terima kasih Mas Yosi. Sehat Bapak? Baik. Alhamdulillah. Ada juga Ibu Feni Apridawati, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo. Selamat pagi Bu Feni. Selamat pagi Mas Yosi. Sehat Ibu? Sehat. Semangat. Alhamdulillah, selalu semangat. Saya ingin ke Pak Bupati terlebih dahulu. Bapak, kalau kita berbicara masalah pelayanan publik, saya ingat betul surat perintah tugas Anda sebagai PLT Bupati itu adalah di tanggal 8 Mei. Artinya ini mungkin baru 4 bulan berjalan, tapi meskipun baru 4 bulan, saya lihat performanya begitu kencang, begitu cepat untuk pelayanan publik. Entah itu mulai dari MPP di Lingkar Timur, atau jemput bola yang saya ingat betul adalah di Spenduk Capil Goes to School untuk rekam KTP mereka yang baru 17 tahun. Nah, apa motivasinya Bapak segitu getol dan semangatnya? Terima kasih. Kita sebagai pimpinan daerah selalu mendengarkan dari media, dari teman-teman wartawan, ya, dari keluhan dan lain. Kita langsung kita tanggapi, ya, termasuk kadang katanya KTP ini prosesnya kadang 1 minggu, kadang ada 1 bulan, ya. Ini terus kita perhatikan. Tapi alhamdulillah saya dengan Bu Sekda, dengan Kepala Dinas Dukcapil, ini kita komunikasi. Saya tidak mau ada komplain terkait pelayanan yang ada di Dukcapil. Oke. Ya, kita coba kita komunikasi, termasuk di kantor Dukcapil sendiri. Ada yang 1 pintu di Sukodono, ada di MPP. Ini terus kita monitor. Kita monitor, kalau ada komplain dan lain-lain segera disikapi. Saya tidak boleh. Ya, ini terus kita lakukan. Tapi alhamdulillah, dengan banyaknya komplain, ini terus kita benahi terus. Terus yang kedua, tadi disampaikan, di mana kita, teman-teman Dukcapil, ini jemput bola. Jadi kalau kemarin, alhamdulillah, karena anak-anak kita, saya tidak kepingin anak-anak kita itu dengan usia 16, mancik ke 17 tahun, dia tidak punya KTP. Tadi yang 16 langsung kita rekam, yang 17 langsung kita cetak. Itu mau elektronik maupun KTP yang masih manual. Nah, ini terus kita lakukan. Nah, mudah-mudahan dengan Kepala UPD di Dukcapil ini bisa berjalan terus dalam 1 minggu 2 kali. Ternyata ini kita lihat animonya yang ada di sekolahan-sekolahan ini luar biasa. Saya sebagai pimpinan daerah bisa tatap muka, bisa memberikan pembekalan, bisa memberikan semangat anak-anak kita yang sudah menginjak dewasa. Oke. Nah, berarti Anda juga ikut ketika di Dukcapil Goes to School? Kita ikut, ya, karena saya kepingin memberikan wawasan bagi anak-anak kita. Tadi jangan sampai anak-anak kita sudah mau tumbuh dewasa, ternyata anak-anak kita ini masih belum mampu mengelola jati dirinya sendiri. Ini terus kita tekankan. Apa sih gunanya untuk perekaman capil yang 16, apa sih gunanya KTP lah. Ini kita sampaikan pada anak-anak kita. Karena anak umur 16 dan 17 ini adalah tumbuh dewasa. Kalau tumbuh dewasa, pergaulan juga akan berubah. Nah, ini pemerintah daerah harus gimana untuk menjaga kestabilan perilaku dan masa depan anak-anak kita. Nah, ini kita terus memberikan dorongan. Kalau itu dilakukan, saya yakin bahwa anak-anak yang memiliki cita-cita yang luar biasa ini nanti mampu dilakukan apabila ada bimbingan, pendampingan, ini jalan. Itu Mas. Saya kira di Spenduk Capil Goes to School ini hanya kepala UPD-nya saja atau pegawainya yang datang, tapi ternyata orang nomor 1 di Sidoarjo juga ikut turun langsung. Tadi Pak Bupati sempat mengatakan tentang komplain, Bu Sekda. Nah, kalau kita berbicara masalah wajah pelayanan publik hari ini, Bu Sekda, apa kata orang-orang warga Kota Delta? Apakah biasanya kan pelayanan publik terkesan dengan lama, rumit, berbelit-belit, lalu ada pungli barangkali. Nah, kalau hari ini di Kota Delta seperti apa wajah pelayanan publik, Bu Sekda? Alhamdulillah, insya Allah capaian pelayanan publik kita akhir-akhir ini komplain untuk yang langsung secara administrasi sudah mulai berkurang. Ada satu hal yang jadi PR kami, mungkin dan PR Pak PLT, kita semua dari Pemkab Sidoarjo, teman-teman sudah sesuai dengan USP, waktu juga sudah sesuai. Ada satu hal yang patut kita cermati bahwa teman-teman ini kalau sudah lebih dari SOP itu ada kewajiban
untuk menyerahkan ke yang bersangkutan dan sambil memohon maaf kalau ada keterlambatan. Tapi kami juga mohon berkenan masyarakat juga menyadari hitungan harinya itu adalah hitungan hari berkas lengkap, itu baru berjalan. Tapi kalau misalnya komplainnya biasanya kami sudah numpuk, sudah menyerahkan. Tetapi ya pemohon itu tidak mengerti bahwa berkas-berkasnya itu masih ada yang kekurangan. Sehingga itu dihitung. Saya sudah mengumpulkan sekian bulan, padahal kan tunggu berkas lengkap dulu, baru kemudian itu bisa proses berjalan. Alhamdulillah ya, sampai hari ini, detik ini, insya Allah tren penurunan untuk komplain dari masyarakat sudah mulai terlihat jelas. Alhamdulillah, artinya barangkali kalau berkaitan dengan tingkat kepuasan, rasanya masyarakat Kota Udang Bandung ini sudah cukup puas dengan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo. Terlebih tadi sudah dikatakan bahkan ada yang turun langsung ke masyarakat jemput bola. Pak Bupati, kalau kita berbicara masalah masa tugas Anda, memang baru 4 bulan berjalan, tapi yang juga luar biasa adalah belum lama Anda meraih penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2024. Nah, sebetulnya masa jabatannya cukup singkat sebagai PLT Bupati, tapi apa yang akhirnya membuat Anda begitu melaksanakan ini dengan begitu maksimal, dengan dorongan semangat yang luar biasa, bahkan hingga mencapai penghargaan tersebut? Apa motivasinya, Bapak? Terima kasih. Karena kita sebagai PLT, yang dulu Wakil Bupati, sekarang PLT, berarti kekurangan apa yang harus kita lakukan di semua UPD. Tugasnya Bupati gimana? Penyerapan anggaran itu tepat sasaran. Pelaksanaan yang sudah disiapkan, ini tepat waktu. Jadi kita tiap 1 bulan sekali, kita selalu ada copy morning. Nah, kita evaluasi apa kekurangan kita, di mana kekurangan kita. Nah, ini kita tinggal untuk berikan penekanan. Dan juga kita akan melihat, ini sudah triwulan berapa, anggaran sudah realisasi berapa. Nah, ini terus kita kontrol. Dan saya tidak mau dengan kegiatan masa akhir, ini masih tertunda banyak kegiatan kita yang tidak terserap. Masa akhir kegiatan kita masih banyak kegiatan yang belum selesai. Kenapa? Karena saya kepingin kegiatan tepat waktu. Kalau tepat waktu tentunya satu, kualitasnya bagus. Yang kedua, pengawasan juga masih panjang. Cuma kalau bekerja tergesa-gesa, tidak mungkin kita bisa bagus. Sama dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tadi alhamdulillah kenapa baru beberapa bulan kita mendapatkan penghargaan. Karena saya kepingin kerja ini bukan kita saja. Kebersamaan harus kita bangun. Komunikasi harus kita bangun. Kalau itu betul-betul dilakukan, insya Allah dengan kebersamaan, ini juga kita membangun suatu kepekaan publik. Kekurangan apapun yang kita lakukan, kita bersama-sama kita selesaikan. Nah itu, tadi alhamdulillah dengan kebersamaan, selalu koordinasi, komunikasi dengan Busekda nyambung, komunikasi dengan UPD nyambung, dengan Pak Camat. Nah ini alhamdulillah. Tadi ada komplain, kita selesaikan. Ada masalah, kita selesaikan. Nah tugas pimpinan daerah, ini kan punya target yang luar biasa. Kalau kejelekan daerah, yang DP itu bukan Sekda. Kalau pelayanan kurang bagus, yang DP itu bukan OPD. Yang DP itu adalah Bupati. Bupati kerja dan tidak, ini adalah tolak ukurnya keberhasilan Sidoarjo. Nah, ini harus kita lakukan. Makanya kenapa kita ada masalah, kita turun. Ada persoalan, kita turun. Nah, ini harus kita selesaikan. Kalau kita hanya monitor di kantor saja, kita tidak mampu. Kalau ini kita monitor, kita turun di lapangan, persoalannya apa ini? Ini bisa kita selesaikan apabila persoalan ini bisa kita lihat, bisa kita komunikasikan, baru kita pecahkan. Nah, alhamdulillah bersama-sama UPD dengan Busekda, alhamdulillah kita terus terbangun dengan bagus, komunikasi dengan bagus. Ya mudah-mudahan dengan nawacita kita untuk membangun Sidoarjo ini bila baik, apabila kebersamaan akan terbangun. Baik. Satu hal yang saya garis bawahi adalah tadi ketika Pak Bupati menyampaikan ada masalah apa kita turun, ada keluhan apa kita turun. Nah memang kalau kita lihat gaya kepemimpinan beliau selama menjabat sebagai PLT Bupati ini adalah seringkali turun langsung ke masyarakat. Entah itu untuk mengecek, memberikan bantuan, atau kegiatan lain-lainnya. Nah sebetulnya seperti apa gaya kepemimpinan beliau? Kami akan segera kembali. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Saya masih di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo. Bersama kami ada PLT Bupati Sidoarjo dan juga Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo. Tadi sudah sedikit berbincang terkait dengan bagaimana wajah pelayanan publik di Kota Delta hari ini, mulai dari merespon masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan durasi yang lama, lalu juga terkait dengan pungli barangkali atau masalah-masalah lain. Nah, ini juga ingin saya tanyakan. Saya ingin ke Bu Sekda terlebih dahulu. Nyun sewu Pak Bupati. Bu Sekda, tadi masyarakat sudah menyampaikan beberapa keluhannya. Nah, kalau kita berbicara masalah kecepatan dalam memberikan tanggapan atau responsivitas, nah sejauh mana kawan-kawan OPD di Kota Delta ini merespon dengan cepat? Apakah langsung ditanggapi atau butuh berapa lama waktu untuk merespon keluhan-keluhan itu, Ibu? Terima kasih Mas Oki. Jadi kami ini agak terpacu dengan cepat karena Pak PLT Bupati sekali turun ke lapangan itu langsung di-share pada kami. Dan beliau langsung ingin cepat ditindaklanjuti dengan cara disurvei dulu, kemudian tindak lanjutnya apa. Beliau ingin ada update dari kami terutama. Dan otomatis kami mengkoordinir ini dengan OPD-OPD terkait. Dan Nun Sewu ini tidak kemudian dilepas, tetapi kami ditanya update-nya, hari ini sudah mencapai apa, besok mencapai apa, dan seterusnya. Dan kalau memang itu ada keterlambatan, beliau tidak segan-segan menegur kami. Bahkan kami ya agak malu, kemarin ditegur, Busek kurang berani, begitu ya. Nah ini yang memacu kami supaya juga teman-teman OPD agar cepat dan tanggap dalam menindaklanjuti hasil-hasil curhatan masyarakat pada beliau. Nah Pak Bupati, kalau tadi Bu Sekda menyatakan bahwa ketika ada masalah harus cepat, Bu Sekda kurang berani nih. Nah kita tahu bahwa pemerintah kan ada birokrasi di situ, ada susunan-susunannya. Nah barangkali kadang-kala untuk menyelesaikan satu problem itu kadang butuh birokrasi waktu yang cukup lama, nggak bisa langsung cepat. Nah itu gimana Pak Bupati? Tadi gini, semuanya di kegiatan kan sudah dianggarkan ya, tinggal dianggarkan. Nah, tinggal ini sudah disiapkan semua. Nah, tentu harus perlu kita kawal. Tadi kita sampaikan, ini tanggal berapa, triwulan berapa, penyerapan anggaran tak bulan berapa. Nah, ini harus kita monitor. Nah, kalau kita semua sudah kita siapkan, nah tentunya masih ada kelambatan. Nah, ini kan tanggung jawab kita sebagai pimpinan daerah. Kita sudah menyiapkan anggaran, eksekusi di UPD masing-masing. Nah, sebagai koordinator UPD itu adalah dari Bu Sekda. Nah tentu kita sebagai pimpinan daerah tidak mungkin kita bisa sendiri. Kadang kita di lapangan langsung kita adip, kira-kira Bu Sekda, Bu ini tolong dilakukan, Bu ini tolong dilakukan. Nah kita pertegas, Ibu harus gini, Ibu harus keras ini, tidak bisa. Tadi Ibu tidak boleh kalah dengan UPD. Tugasnya Ibu sebagai koordinator harus percepatan ini tidak boleh dilepas. Tadi kita terus update terus. Tadi alhamdulillah saya dengan Bu Sekda ini sudah kayak semua istri ya, tadi kaget ini tanggap, nah tadi sudah saling mengisi, ya tadi alhamdulillah luar biasa, saya mengucapkan terima kasih banyak dengan Bu Sekda, selama kegiatan ini bisa kita laksanakan kebersamaan. Contoh kemarin saja, seperti jembatan, cuma kita sendiri sebagai pimpinan daerah harus paham, jangan sampai kita sendiri pola pikir kita kalah dengan UPD, ya. Kita harus paham aturan, kita harus paham undang-undang, ini harus kita lakukan. Kalau ini kita lakukan, tidak mungkin OPD yang kerjanya yang biasanya ini target kita sesuai dengan progres ternyata dan ini langsung kita panggil. Kadang saya koordinator sama Bu Sekda, Bu, kenapa ini? Pak, ini, balik lagi ke kita. Sudah kita panggil semua, kita pecahkan bersama, kita panggil semua OPD, biarkan persoalan ini cepat selesai dan tidak ada komplain oleh masyarakat. Nah, ini penting. Tadi saya tidak mau karena Sidoarjo adalah kota industri dan kota industri Sidoarjo adalah perusahaan terbanyak di Sidoarjo. Ya, ini tidak boleh mengganggu. Kita ada jembatan rusak, jangan sampai mengganggu aktivitas perekonomian di Sidoarjo. Nah, ini kita harus turun, kita selesaikan apa masalahnya. Nah, ini Mas. Nah, Pak Bupati ada juga menyampaikan bahwa terkait dengan wajah pelayanan publik ini, kalau ada yang salah atau ada yang minor, pasti nomor satu yang disalahkan pertama kali adalah bupatinya, kepala daerahnya. Nah, entah ini bagian dari pelayanan publik atau bagaimana Pak Bupati, saya lihat seringkali ini Anda sering turun ke bawah, sering membaur dengan masyarakat.
beberapa program yang saya ketahui adalah terkait dengan sambang warga yang sakit, Ya. pemberian bantuan sosial secara langsung, bahkan ikut merekam EKTP di sekolah-sekolah untuk mereka yang baru pertama kali punya KTP. Nah, apakah memang ini gaya kepemimpinan jenengan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima di Sidoarjo atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Kita ini tuntutan ya, berarti tuntutan gimana pemerintah daerah itu terus memberikan perbaikan-perbaikan. Tambah tahun tidak ada pemunduran, tambah tahun masih ada kemajuan. Tentu gaya kepemimpinan Pak Jokowi yang selama ini dijadikan idola bagi negara Indonesia, bagi wong Indonesia, ini kita ikuti. Nah, Pak Presiden saya bisa, kenapa kita sebagai bupati tidak bisa? Oke, ya. Jadi keluhan-keluhan masyarakat seperti bedah rumah yang tidak layak huni, ini sudah dianggarkan. Apakah ini sudah jalan atau belum? Kita turun. Betul enggak ini? Kita turun ngecek dulu. Sebelum kita turun, kita instruksikan. TKSK tak suruh turun, cek dulu. Dinas sosial tak suruh ngecek dulu. Oh Pak, ini tidak layak, kita turun. Kita selesaikan. Berarti alhamdulillah juga seperti itu. Ada jalan rusak, kenapa kok jalan rusak ini? Apa sudah dimasukkan di anggaran atau belum? Kalau tidak, kalau di situ sudah ada, kita siapkan, kita turun. Nah tujuan kita itu, biarkan dalam bentuk pelayanan apapun, kalau pemerintah ini ada perhatian, insya Allah. Tujuan kita satu peningkatan ekonomi dan membangun kesejahteraan masyarakat. Kalau segala sesuatu ini kita benahi dan bagus, kesejahteraan akan muncul, perekonomian kita akan muncul untuk menekankan kemiskinan yang ada di Sidoarjo. Siap. Baik, Bu Sekda, kalau Pak Bupati ini kan kita lihat bahwa rasanya seringkali langsung turun ke masyarakat. Ingin menyelesaikan masalah itu dengan cepat, langsung tuntas. Nah, apakah ini jadi satu tantangan yang memberatkan bagi kawan-kawan OPD, khususnya sekretaris daerah, atau bagaimana, Bu Sekda? Kalau memberatkan tidak, karena itu kewajiban ya. Jadi kewajiban ASN bagaimanapun juga adalah melayani masyarakat, sehingga sinkron saja. Hanya kita menata bagaimana, apakah ini yang tadi sudah dikatakan beliau bahwa kalau memang sudah ada anggarannya langsung eksekusi. Tapi kalau misalnya belum ada anggarannya, kan ini harus dicarikan jalan keluar. Nah, yang dicarikan jalan keluar itulah yang membutuhkan waktu dan kita pilah-pilah. Dan tidak segan-segan pula, beliau seandainya tidak ada alokasi anggaran, coba cari jalan keluar ini yang mana yang bisa dia. Nah, contoh pertanian itu, pertanian, ambil CSR itu. Banyak kok yang dipotong kompas supaya pelayanan itu cepat, tetapi dengan mematuhi ketentuan yang ada. Siap. Artinya tetap cepat penanganannya, namun tetap tidak meninggalkan aturan yang berlaku, entah itu undang-undang atau hukum yang berlaku. Betul. Nah, kalau kita berbicara masalah tadi pelayanan publik, pemirsa, itu sudah sangat prima sekali seperti di Sidoarjo. Yang tidak kalah penting, kita tahu Sidoarjo juga kota industri, kota UMKM. Nah, kita ingin tahu seberapa besar peranan Pemkab Sidoarjo untuk memajukan industri UMKM di kota Delta. Jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Senang sekali pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Di segmen akhir saya tidak ingin berpanjang-panjang untuk opening, saya ingin langsung ke Pak Bupati terlebih dahulu. Pak Bupati, pelayanan publik itu barangkali beberapa daerah juga masih erat kaitannya dengan pungutan liar, adanya ASN yang nakal, sering meminta uang cepat dan lain sebagainya. Nah, ini tentu berkaitan dengan transparansi juga. Nah, seperti apa di masa jabatan Anda yang cukup singkat sebagai PLT Bupati Sidoarjo ini untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa kinerja Pemkab ini semuanya bersih, kita transparan, akuntabel, seperti apa, Pak? Terima kasih. Tadi kita selalu menekankan kepada UPD, ya, terutama Dukcapil, gimana terkait pembenahan. Ya, saya tidak mau ada ada pelayanan. Ini waktunya lama. Ini butuh tatap muka dan lain. Ini kita sampaikan. Saya kepingin sebagai pimpinan daerah, kepingin membawa gerbong kita, ya, terutama profesional, juga kita menjauhi terkait gratifikasi dan lain. Ini sudah kita tekankan. Apabila masih ada seperti itu, kita kasih sanksi. Ya, kita kasih sanksi. Kadang ada sanksi turun pangkat dan lain-lain. Ya, ini kita tekankan. Karena saya kepingin bahwa Sidoarjo yang selama ini Sidoarjo ini harus kita tekan lagi. Gimana cara kita mempermudah transparan orang ngurus izin dan lain, ya. Ini tanpa gratifikasi dan lain. Ini kita tekankan. Alhamdulillah hari ini semuanya sudah mulai berbenah. Sing dulu izin itu sampai berminggu-minggu, sekarang sudah kita monitor. Kita monitor dengan ada penegasan seperti itu. Ini ada rasa takut, ya, dengan pegawai-pegawai yang sing nakal-nakal itu
sudah berkurang lebih jauh lah. Pokoknya yang penting terus kita tetap transparan, ya, tata kelola yang bersih, betul-betul untuk membangun Sidoarjo ke depan yang lebih baik. Siap. Bu Sekda, terkait dengan tadi disampaikan Pak Bupati bahwa kalau ada ASN nakal, gak ragu-ragu untuk turun pangkat. Nah, naik pangkat itu kan butuh waktu lama, Bu. Nah, turunnya kok cepet. Nah, itu jadi ancaman tersendiri atau gimana untuk kawan-kawan OPD? Ya, ini Pak PLT Bupati memberlakukan reward and punishment. Jadi yang terkait dengan layanan-layanan bagus, tidak segan-segan beliau memberikan apresiasi dalam coffee morning. Kalaupun nanti ada yang nakal begitu, itu langsung ditegur dan selalu mengingatkan bahwa sekarang ini sudah tidak zamannya lagi ada yang aneh-aneh, semuanya harus transparan. Bahkan kami sudah meneruskan pula memverbal beberapa sanksi yang diterapkan beliau untuk ASN-ASN yang melakukan pelanggaran. Oke, jadi seimbang antara reward dan juga punishment. Bagi yang berprestasi, ada penghargaan, tapi bagi yang nakal, ada hukuman, bisa turun pangkat sampai-sampai. Pak Bupati, kalau kita berbicara masalah Sidoarjo, ini kan satu kota penyangga juga bagi ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya. Nah, tentu sebagai kota industri, sebagai kota UMKM, ada Tanggulangin, ada Wedoro, dan lain sebagainya. Nah, seperti apa wajah UMKM di kota Delta hari ini, Bapak? Apakah memang sudah siap betul-betul menjadi kota penyangga ibu kota Jawa Timur? Atau seperti apa statusnya hari ini, Bapak? Terima kasih. Tadi Sidoarjo ini kan kota penyangga. Tentu kita terus berinovasi, terutama membangun gimana UMKM yang di Sidoarjo ini terus tumbuh, ya, bisa go internasional. Tentu pimpinan daerah terus berupaya memberikan inovasi. Contoh, kita memberikan dana bergulir 0,2%, terutama UMKM. Ini sudah kita lakukan. Kita bikin perizinan jemput bola dalam 1 bulan 2 kali. Ya, jemput bola kita sudah tidak lagi nyetak di perizinan, cukup di kecamatan. Orang kita undang, sosialisasi dan lain, ini langsung kita cetak, langsung selesai. Juga ini sudah alhamdulillah kemarin kita ada kerjasama terkait tanda tangan bersama antara Bupati, UMKM, hotel, Pak Kajari. Ini juga sudah berupaya. Jadi hotel-hotel ini sudah dimasuk UMKM yang ada di Sidoarjo. Termasuk kemarin ada batik dan lain. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu, ini terus UMKM yang ada di Sidoarjo tumbuh. Apalagi Sidoarjo banyak perusahaan, industri, sekarang ada industri halal dan lain. Nah, ini adanya di Sidoarjo. Nah, mudah-mudahan dengan peran pemerintah yang telah memberikan support dan dukungan, terutama ada UMKM. Nah, mudah-mudahan nanti terus perkembangan ini terus menggeliat. Nah, mudah-mudahan Sidoarjo adalah kota udang, kota bandeng. Ini harus kita pertahankan. Kita pertahankan, mudah-mudahan dengan memberikan pendampingan, mengelola pendampingan dan lain. Kita sampaikan dengan Bu Sekda, Bu, ayo kita bersama-sama. Gimana UMKM ini terus tumbuh bagus, bisa go internasional. Ya, kita harus memberikan pelatihan, juga kita harus gimana cara kita orang yang tidak punya modal, pemerintah hadir memberikan bunga yang 0,2%. Nah, ini kan tidak dimiliki yang di mana-mana. Baru Sidoarjo, Surabaya pun APBD 10 triliun lebih. Kita hanya 5,1 triliun. Cuma kita mampu memberikan subsidi, ya, subsidi terkait dana bergulir 0,2%. Tidak ada di Jawa Timur kecuali Sidoarjo. Karena Sidoarjo kepingin UMKM ini tumbuh dengan bagus, bisa go internasional dan di tiap-tiap hotel ini sudah dimasuki. Ya, tadi kalau ada tamu ini bisa menikmati UMKM yang ada di Sidoarjo. Nah, ini terus kita berupaya memberikan sosialisasi. Nah, nanti tidak cukup di hotel saja, barangkali nanti di perkantoran, ada tamu-tamu seperti di sini nanti akan kita siapkan. Ya, kalau ada tamu kita telepon. Nah, ini kita lihat zaman ini waktu kita dulu jadi DPR. Ini mau kunker ya di Bali. Sudah di depan hotel itu sudah banyak orang jualan. Nah, nanti kita seperti itu. Siap, baik. Bu Sekda, terakhir. Tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa UMKM harus go internasional. Ada subsidi yang diberikan meskipun APBD-nya bahkan 50% dari kota Surabaya mencapai 10,1 triliun lebih. Nah, tapi tantangan terbesar merangkul kawan-kawan UMKM, meningkatkan mereka apa, Ibu? Begini, UMKM Sidoarjo itu mindset yang harus dirubah bahwa yang bersangkutan juga bisa bersaing dengan yang lain. Ada satu hal yang memotivasi mereka, kebijakan Pemkab Sidoarjo melalui surat edaran PLT Bupati kepada seluruh hotel di Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya ya,
Nanti kalau misalnya ada agenda acara, ini minimal nanti dilakukan paling lambat 2025 awal. Tapi di akhir tahun ini sudah dilakukan minimal menyajikan seni tari khas Sidoarjo. Ya, kita lihat seperti Bali kalau ada kegiatan event kan ada yang nari ya. Satu itu. Kemudian yang kedua, andai kata ada yang studi lapangan atau kunjungan kerja begitu, itu mesti harus ditanya dulu bermalamnya di mana. Kalau bermalam di luar kota, kemudian studi lapangannya di Sidoarjo, ya nun sewu ya, kami berhak juga menolak, gitu ya. Ini arahan beliaunya untuk ditolak nggak apa-apa, karena kan cari ilmunya misalnya, cari ngangsu kawruhnya di Sidoarjo, tetapi bermalamnya di lain tempat. Ini biar kan juga, ada peningkatan PAD. Iya, itu tujuannya. Terus terkait dengan UMKM juga begitu. Mindset yang ketakutan UMKM terkait dengan izin dan seterusnya, ini Pak PLT Bupati sudah menjalin kerjasama dengan Kejaksaan. Kejaksaan juga ingin dekat dengan masyarakat dan memberikan apa yang dia bisa. Jadi ada program sidang lahan hutan. Itu adalah siap mendampingi permasalahan hukum secara berkelanjutan, dan ini sangat menguntungkan bagi UMKM. Ada kepercayaan diri bahwa kami didampingi, nanti kalau ada apa-apa kami bisa curhat, bisa cari solusi. Nah, kemudian kemarin juga ada yang MOU dengan Aston, itu kita harapkan, ini tidak promosi ya, tapi realnya yang ada di lapangan bahwa Aston itu hotel yang juga sudah mengurangi sampah plastik, kemudian memasukkan produk-produk UKM di kamar-kamar tertentu, oleh-oleh khas Sidoarjo semua sudah dalam paket itu juga ada di sana. Kemudian ada lokasi khusus yang diperuntukkan bagi perajin-perajin batik, yang kalau seandainya tamu lupa tidak bawa baju resmi, itu di sana sudah ada baju batik yang sudah bisa dipakai, tinggal membeli, dan itu menghidupkan kembali UKM di Kabupaten Sidoarjo. Siap. Nah, saya ingin terakhir nyuwun sewu Pak Bupati, singkat saja karena kita sudah di penghujung waktu. Monggo, kira-kira apa yang disampaikan kepada warga Kota Delta tercinta untuk bersama-sama membangun Sidoarjo? Terima kasih. Jadi alhamdulillah kita sebagai PLT Bupati terus berinovasi untuk membangun dan mempercantik Kota Sidoarjo. Yang pertama dalam bentuk pelayanan, Sidoarjo ini sudah menuju UASI 75%. Pertama, target kita adalah UASI utama. Bagi seluruh masyarakat Sidoarjo kalau sudah utama, sudah berobat gratis tanpa pakai apa-apa, tinggal KTP saja. Ini target kita. Ya. Terus yang kedua, alhamdulillah saya kepingin percepatan pembangunan yang dilakukan oleh desa. Kita mencoba gimana memberikan ya BKK kepada desa. Kalau Pak Presiden itu ada dana desa 1 miliar, kita insya Allah 1 miliar, insya Allah Sidoarjo akan mendorong itu 500 BKK untuk desa dan kelurahan. Kenapa untuk desa dan kelurahan? Mohon maaf, kelurahan itu mencari anggaran tidak bisa. Lah kalau kita dorong nanti BKK melalui proposal yang dilakukan, ini nanti enak. Tinggal kita sebagai bupati membuat perbub untuk apa aja sih BK-nya ini. Lah ini percepatan pembangunan tidak lepas. Visi dan visi bupati akan realisasi apabila gerakan yang dilakukan oleh pemerintah desa juga ikut support oleh pemerintah. Nah tentunya kita sebagai pimpinan daerah terus berupaya pembangunan betonisasi kita lakukan. Ya, di mana-mana betonisasi. Nanti ada lagi jalan yang desa yang rusak. Sing biasanya wong Sidoarjo seneng menandur pisang. Kita siapkan namanya PIWK, Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan. Anak jalan rusak, camat selesai. Camat selesai. Nah, inilah harapan kita dengan bentuk plan seperti ini. Insya Allah Sidoarjo, terutama peningkatan ekonomi kita terus akan kita galakkan. Dan alhamdulillah terakhir kemarin ada Sutarjo. Sutarjo itu ada namanya aplikasi RT RW. Investasi di mana saja, ini bisa melihat ini perumahan ya, ini kampung ini untuk apa peruntukannya, ini desa ini apa untuk peruntukannya. Tapi investasi kita bukan hanya warga Sidoarjo, kita akan berlomba-lomba investasi warga di luar bisa melihat RT RW di Sidoarjo, tentu akan meningkatkan PAD yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Itu Mas, terima kasih. Terkait dengan pembangunan fisik terus dilakukan di Kota Delta, lalu juga ada universal health coverage yang terus ditingkatkan, maka ada subsidi bagi UMKM. Nah, inilah bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus memajukan Kota Udang Bandeng, lalu juga menggerakkan ekonomi warga dan membuat warganya hidup dengan sehat, sejahtera di Kota Udang Bandeng, Kota Sidoarjo. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih Ibu Sekda, sehat-sehat selalu. Dan pemirsa, saya Oke Arisandi juga mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan iBreak edisi hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, selamat beraktivitas.